Ain't no money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when they hit it every time I see a beat I done hit it to the kid and nobody give a fuck about the rules either get a plums of a two I'm a cool but making this no boo when the spending they scared I didn't fuck again so really anyone Raya sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan kebanggaan kita Indonesia tetap jaya. Acara yang keempat sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Eka Widi Astuti MM dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa pada hari ini akhirnya kita bisa sampai ke IHTK. Perjalanannya bagus ya, tahu sendiri perjalanannya panjang sekali ya, mencari mencari pemateri. Tadinya sih ibu pastinya terlalu jauh maksud saya begitu. Saya mau yang dekat tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata memang harus sama ibu juga bu. Nanti kembali ke laptop ceritanya. Jadi ibu sambil itu juga bisa apa namanya? Uli ya bu ya? Ya gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bu Adi dan Pak Usep sudah bisa hadir. Akhirnya IHT kita bisa dilaksanakan dengan baik. Sebelumnya saya minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak Usep dan Bu Adi tadi, atas kesediaannya untuk hadir pada hari ini, hari-hari yang ditunggu-tunggu untuk kita semua ya. Karena pada dasarnya kita semua itu belum mengenal lebih jauh mengenai mengenai kurikulum merdeka, ya kan? Karena di kita itu belum kita terapkan mengenai kurikulum merdeka, tapi katanya nanti akan wajib di tahun 2024. Ya, Bu. Kalau saya melihat kegiatan yang dilaksanakan di sekolah lain kayaknya menyenangkan. Jadi kalau yang saya tahu itu di Al-Azhar ya, anak saya itu begitu beberapa minggu sekolah biasa ya menghadapi ini, nanti ada 2 minggu mereka kayak prakarya gitu ya, proyek ya, seperti itu. Jadi kayaknya akan lebih menyenangkan lagi nih kurikulum mereka. Jadi mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Pak Haji dan ditambah lagi oleh Pak Usep akan menambah wawasan buat kita semua. Jadi tolong nanti dicermati, ditelaah, dan kalau ada yang bertanya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa ya Bu ya, itu akan nambah ilmu buat kita semua. Isi yang lain ngantuk kan lupa gitu, akhirnya ada yang bertanya jadi gimana gitu ya, gitu. Mungkin itu saja sih. Semoga semua yang kita lakukan di sini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutan dengan sangat singkat, padat, dan akurat. Untuk sambutan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina kita, Bapak Februari Tani MPD. Waktu dan tempatnya berat. Terima kasih kepada
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP 1 Sukarno, yang saya hormati rekan saya pengawas senior, dan Bapak Ibu harus bersyukur di tengah kesibukan beliau pada hari ini bisa menyempatkan waktu dalam acara IHT. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru serta staf bapak usaha, terutama saya mengimbau dan buat para PKS yang mungkin bersama-sama dengan kepala sekolah berniat berencana untuk melaksanakan IHT ini. Saya tahu bagaimana sibuknya, sampai berapa surat yang saya kirim, berapa kali tanggal. Padahal sekian. Saya aja yang terima capek, gimana yang bikin? Nah, jadi saya tahu kemarin Ibu Kepala Sekolah banyak kegiatan. Terakhir di hotel mana Ibu? Di New Ayuda. Pak, ada kegiatan di New Ayuda. Senin, maaf ya kalau kelas pembina, Senin sama Jumat itu kalau wajib kan sholat ya, dianjurkan harus ke dinas. Tidak ada lagi, bahkan kayaknya untuk sekarang dan mungkin dulu juga tuh ya, cuma sekarang ini termasuk Pak Sekdis dan Pak Siswadi itu senang sekali ngobrol dengan pengawas. Sampai saya tidak hadir satu kali lagi, jadi saya baca di Japri kemana dan lain-lain, apalagi KPS-nya Pak Mardianto harus ada alasan dan lain-lain. Makanya ke Ibu waktu yang pertama sini, Ibu maaf Senin mah kalau tidak ada acara darurat terutama untuk keluarga, karena kadis tetap saya lebih takut ke istri saya. Kalau Senin kemarin saya tidak hadir, berarti katanya proses ini kemarin tidak hadir sakit, bukan Bu. Saya menurut saya mendampingi anak saya yang ada urusan di kampusnya. Jadi takut sama, bukan takut ya, menghormati sama sekdis sama kadis, tetapi saya lebih takut ke istri saya. Jujur saya sukses itu dengan tujuan. Jadi kalau para suami di sini harus sukses karena apa? Kita punya tujuan, yaitu apa? Menjaga hak milik kita juga. Karena surat tanah rumah sudah atas nama istri, bahaya kalau gitu. Makanya saya sukses tidak sukses tujuan tertentu juga, tidak saya ada apa-apa. Untuk acara hari ini alhamdulillah kita bisa dilaksanakan juga perlu. Patokannya hanya satu. Waktu itu muncul itu ketika itu saya Pak Alan, Bu Lucy sama Ibu Kepsek, saya ketemu sama guru-guru yang lagi ngajar. Bukan apa-apa, yang namanya ilmu melalui HP itu tidak hanya buat sekolah yang memilih belajar berubah, mandiri belajar, berubah dan berbagi, bukan. Bagi yang belum memilih juga wajib namanya juga ilmu. Karena apa? Saya sebagai perwakilan pemerintah sudah tahu bahwa tahun 2024 ini insya Allah ya Bu ya, kalau diketok palu sama Mendikbud dan Presiden, tahun 2024 semua sekolah wajib melaksanakan kurikulum merdeka. 2024 itu dihitungnya hampir 1 tahun berjalan. Kalau dihitung tahun 2 tahun, tapi sekarang tahun 2022 itu sudah di ujung tahun, ya, berarti 3 bulan lagi. Jadi kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah ini karena waktunya semakin mepet,
sedangkan 2024 akan dilaksanakan. Kurikulum Merdeka jangan sampai nempel di telinga saja bahwa nanti bakal wakil kurikulum Merdeka. Ada satu pepatah ya pemalas berbahasa Indonesia ini. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita tidak mungkin mengenal kurikulum Merdeka kalau tidak mengenali lebih dalam. Dan mudah-mudahan hari ini yang kemarin Bapak Ibu mendengar di TV kurikulum Merdeka, ngobrol di warung kurikulum Merdeka, ngobrol sama guru di MGP kurikulum Merdeka. Nah hari ini tambah lagi ilmunya. Saya tahu Bapak Ibu sudah mengenal kurikulum Merdeka, tapi lebih mengenal itu lebih mantap, jadi lebih sayang nantinya. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan Ibu, bukan saya suruh serang Ibu. Bagi yang belum jelas, saya akan mumpung ada waktu. Nah karena beliau ini ada acara nanti siang, jadi untuk yang pertama Bu Haji dulu. Ya nanti pemaparannya tentang materi Bu Haji dulu. Dan untuk Bu Haji lagi ada, karena Bu Haji langsung pergi lagi berangkat lagi sibuk. Makanya tanyakan apa yang belum jelas tentang apa-apa saja di dalam kurikulum Merdeka itu. Dan mudah-mudahan acara ini berjalan sampai beres, lancar. Targetnya yang penting yang sudah, yang belum mengenal jadi mengenal, yang sudah mengenal menjadi lebih mengenal lagi. Itu saja pembukaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari pengawas pembina kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita laksanakan sesuai dengan harapan. Allahumma ya rabbal alamin. Amin. Untuk selanjutnya yaitu langsung saja kepada apa yang kita tuju, yaitu materi tentang pengenalan kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Bu Haji. Kepada Bu Haji dengan hormat di Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ika Budi selaku Kepala Sekolah SMP Sudah Makmur, rekan sahabat saya Pak Usep Rustandi, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru semuanya yang saya rindukan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Eka, Pak Usep yang sudah mengapresiasi, berkolaborasi sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu untuk sharing bersama tentang kurikulum Merdeka. Yang memang sekarang tinggalnya jauh ya Bu Eka, tapi memang sudah biasa jauh. Kemarin saya sudah ke Gunung Sindur 2 ya, ke Gunung Sindur 2. Besok tanggal 3 sudah di Kecamatan Gunung Sindur untuk seluruh pengawas SD, SMP, jenjang Kemenak ya, dari Kemenak itu. Nah, ya memang tugasnya pengawas jalan-jalan ya Pak Ustadz ya, jalan-jalan. Nah Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Usep, tak kenal tak sayang ya, dan juga oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kurikulum Merdeka itu mengasihkan, tapi memang betul mengasihkan. Maka hari ini saya ingin memperkenalkan bersama seperti apa sih kurikulum Merdeka itu. Karena sekolah ini masih menjalankan IKN yang pilihan kurikulum 13 ya Bu Eka ya, yang 13. Nanti saya belum membedah sampai silabus. Mungkin nanti kalau sudah memilih kurikulum Merdeka level 2 minimal berubah itu. Karena pemerintah tidak menyediakan silabus, maka Bapak Ibu nanti mau tidak mau harus membuat silabus sendiri. Karena di kurikulum Merdeka itu kompetensi dasar, kompetensi inti tidak kita temukan lagi. Yang ada hanyalah capaian pembelajaran. Sementara capaian pembelajaran itu nanti di
satu fase itu untuk semua jenjang. Contohnya SMP adalah ada di fase B, maka konten atau materi-materi yang ada dalam capaian itu diperuntukkan untuk kelas 7, 8, 9. Nah, yang memetakan adalah nanti Bapak Ibu semua. Dalam bentuk apa? Pembuatan silafi sederhana. Saya izin berdiri ya Pak, Ibu. Bapak dibuka saja yang CP nomor 1. Jadi saya hanya memperkenalkan di sini ya, karena yang di kurikulum Merdeka pilihan 1 pun itu kurikulumnya masih menggunakan kurikulum 13 atau kurikulum yang sudah berjalan. Hanya Bapak Ibu gurunya itu nanti diperkenalkan ke standar proses dan penilaian, di mana standar proses ini berhubungan dengan guru yang tadinya Bapak Ibu nanti mengenal RPP, digeser sedikit sudah mulai mengenal tentang model pembelajaran atau modul pembelajaran. Yang tadinya penilaiannya Ibu tertumpu pada penilaian hasil pembelajaran, nanti di kurikulum Merdeka penilaiannya itu adalah berdasarkan proses, jadi penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, penyusunan perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu nanti kalau ada yang ingin bertanya langsung tunjuk jari saja ya, tidak usah menunggu saya selesai. Setiap guru pasti ingin atau memiliki perencanaan, mempunyai cita-cita bahwa pembelajaran berhasil dengan baik. Maka tidak seorang pun guru merencanakan kegagalan dalam pembelajaran. Tapi tidak sedikit guru yang gagal dalam pembelajaran karena tidak merencanakan. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada Bapak Ibu, nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu mau atau mencoba membuat modul. Pembuatan modul ini sudah bertahap nanti Bapak Ibu, dimulai dengan cara adopsi, modifikasi. Nanti kalau sudah mahir dengan 2 nama tadi, Bapak Ibu boleh mengembangkan secara mandiri. Ya, oke, kita buka. Berikutnya cukup saya nanti hanya berhenti di slide ini. Walaupun ada 28 slide, nanti Bapak Ibu silakan baca sendiri ya. Karena saya hanya berhenti di slide ini dan slide 22 nanti. Perencanaan pembelajaran dan penilaian atau assessment. Perlu kita ketahui, tadi saya sampaikan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di kurikulum Merdeka tidak mengenal lagi yang namanya kompetensi inti, tidak mengenal lagi yang namanya kompetensi dasar. Karena kedua kompetensi tadi melebur menjadi capaian pembelajaran. Ya. Nah, capaian pembelajaran ini isinya adalah tentang keterampilan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Ya, ini keterampilan minimal yang mengarah ke 3 SKR yang harus dicapai oleh peserta didik pada fase tertentu. Fase tertentu. Kenapa pada fase tertentu? Karena di kurikulum Merdeka ada 6 fase. Fase A untuk siswa SD kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk 3-4, fase C untuk 5-6, fase D untuk SMP. Kita ada di fase SMP atau fase D, yaitu mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Kemudian fase E untuk SMA, fase F untuk SMK. Dalam satu capaian pembelajaran itu ada 6 fase plus 1, yaitu fase fondasi. Fase fondasi itu nanti diperuntukkan untuk PAUD atau untuk TK. Ya, jadi sekali lagi capaian pembelajaran ya pengertiannya adalah sekumpulan kompetensi minimal yang berdasarkan 3 SKR yang harus dicapai peserta didik dalam satu akhir fase. Nah, sehingga kalau nanti ada pelajaran prakarya, nanti di kurikulum Merdeka prakarya itu tidak wajib. Ya, yang wajib adalah informatika. Maka sekolah bisa milih misalnya seni dan prakarya.
kedua seni rupa. Nah, tidak boleh. Kenapa tadi kembali ke pengertian akhir fase. Kepingin ganti nanti ada seni lukis, berarti kelas 7 yang akan datang ya, seperti itu. Nah ini, pada CP ini Bapak Ibu ada 5 unsur CP ya, jadi ada 5 unsur CP. Unsur yang pertama dalam CP dikenal dengan rasional mata pelajaran, di mana pada rasional itu tadi isinya adalah menjelaskan alasan mengapa pelajaran tertentu itu harus disampaikan atau menjadi pelajaran wajib di setiap jenjang satuan pendidikan. Nah, setelah rasional, unsur yang kedua adalah tujuan dari mata pelajaran. Mata pelajaran agama tujuannya tidak sama dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, tidak sama dengan mata pelajaran Pancasila. Di kurikulum Merdeka bukan PPKN, tapi pendidikan Pancasila. Yang ketiga adalah unsur ruang lingkup mata pelajaran. Ruang lingkupnya sangat beda. Di agama ada ruang lingkup NKRI ya, tapi di bahasa Indonesia ada ruang lingkup pemirsa contohnya. Di matematika ada ruang lingkup bilangan, sehingga ruang lingkup berbeda. Unsur yang keempat yaitu elemen capaian pembelajaran. Setiap mapel memiliki elemen yang berbeda-beda. Contohnya IPS hanya memiliki 2 elemen, yaitu pemahaman konsep dan keterampilan proses. Beda lagi nanti dengan IPA, beda lagi dengan seni budaya. Kemudian unsur yang terakhir dari capaian pembelajaran yaitu capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, inilah 5 unsur. 5 unsur tadi Bapak Ibu tidak perlu mengingat, tapi sunat untuk dibaca ya, bukunya dianjurkan untuk dibaca. Kalimat CP itu sendiri Bapak Ibu isinya hanya ada 2. Jadi ada unsur CP, ada kalimat CP. Kalimat CP ini kita nanti akan banyak singkatan ya Bapak Ibu. CP itu singkatan capaian pembelajaran. Kalimat CP itu sendiri isinya hanya 2. Nah ini yang wajib diingat oleh Bapak Ibu. Apa isi dari kalimat CP? Isinya hanya kompetensi dan konten atau materi aja. Kalau Mas Menteri lebih senang menyebut dengan istilah konten ya, ini ya, jadi hanya ada 2 isi kalimat CP. Ketika Bapak Ibu sudah paham ini, maka kita harus menganalisis capaian pembelajaran. Tadi saya sampaikan bahwa dalam kalimat CP itu isinya konten dan kompetensi atau materi ajar dan kompetensi. Materi ajar dalam satu fase itu pemerintah itu tidak memprofil. Oh, materi ajar ini untuk kelas 7 semester 1 misalnya. Beda dengan kurikulum 13 sudah diprofkan Bapak Ibu. Nah, di kurikulum Merdeka tidak. Maka nanti ketika kita sudah melaksanakan ini, maka kita harus membuat pemetaan dalam bentuk silabus. Memungkinkan hasil silabus antara sekolah satu dan sekolah lain berbeda. Kenapa? Karena pemetaannya juga berbeda. Inilah yang kita kenal dengan merdeka. Jadi merdekanya di sini. Bisa jadi nanti matematika di SMP 1 Sukarmakmur elemen bilangan yang diajarkan adalah bilangan bulat positif dan negatif. Memungkinkan di Sukarmakmur 2 bilangan bulat pada garis bilangan. Memungkinkan seperti itu. Nah, inilah yang kita kenal nanti dengan analisis. Karena kita akan memetakan konten atau materi mana yang cocok sesuai dengan karakteristik kita. Ketika kita sudah menganalisis nanti dan dipilah-pilah oleh Bapak Ibu, ini materinya masuk kemana, semester berapa, langkah berikutnya kita menyusun
tujuan pembelajaran nanti disingkat dengan TP. Tujuan pembelajaran ini isinya nanti tentang, salah satunya adalah tentang kompetensi. Ya. Ada 3 aspek dalam tujuan pembelajaran yang ideal, tapi minimalnya guru boleh 2. Mas Menteri memberikan perikenan. Idealnya tujuan pembelajaran itu menggambarkan 3 aspek, tapi minimalnya boleh 2. Apa saja 3 aspek? Yang pertama adalah kompetensi. Karena kompetensi berhubungan dengan kemampuan siswa, maka kompetensi nanti ditandai dengan kata kerja. Kita tidak boleh merubah kompetensi yang ada dalam CP. Ingat, kalimat-kalimat yang ada dalam CP sudah di-firm dari pemerintah, maka tidak boleh diubah. Ya, sekali lagi, tidak boleh diubah. Yang boleh diubah dikembangkan nanti di TP. Pemerintah memberikan 3 teori kompetensi yang bisa dipilih oleh guru. Selama ini kan Bapak Ibu mengenalnya hanya apa kompetensinya? Taksonomi guru. Ya, mengenal yang tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Karena RPP-nya copy paste. Saking asiknya mau copy paste, nama kepala sekolahnya belum diganti, itu ya. Nah ini ya, ini jadi ya sekali lagi ada 3 teori kompetensi yang boleh dipilih guru yang sudah disajikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah taksonomi guru. Tapi ingat, taksonomi guru yang nanti Bapak Ibu gunakan yang sudah direvisi oleh Anderson. Sama ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama mengingat, memahami, kedua, ketiga aplikasi, keempat menganalisis, kelima evaluasi, dan yang keenam adalah mencipta. Teori pemahaman yang kedua yaitu teorinya dari Marzano yang dikenal dengan konstruktivisme. Sama-sama ada 6 dimensi, dimulai dari penjelasan, interpretasi, empati, sampai pada pengenalan diri. Teori yang ketiga adalah teori pemahaman dari Wingis. Itu juga 6 dimensi. Bu, apakah harus dengan konstruktivisme? Tidak. Silahkan nanti dipilih sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Aspek yang kedua yang harus ada dalam TP namanya konten atau materi ajar. Jadi TP nanti harus menggambarkan kompetensi, harus menggambarkan konten atau materi. Materinya lihatnya di mana nanti? Melihatnya adalah di CP. Melihatnya di CP. Aspek yang ketiga dari tujuan pembelajaran namanya variasi. Nah, di variasi inilah, di TP inilah kalau guru menggunakan variasi, maka akan terjadi perbedaan spesifik konten yang akan diajarkan oleh guru. Contoh di matematika tadi, elemen bilangan. Salah satu bunyinya itu adalah membaca, menulis bilangan bulat. Nah, itu bilangan bulat kan macam-macam kan? Oleh Bapak Ibu di Sukamakmur, guru matematika variasinya adalah bilangan bulat positif dan negatif. Cari satu memungkinkan bilangan bulat asli. Nah, berikutnya lagi beda lagi di sekolah lain, Sukamakmur juga misalnya membaca dan menulis bilangan bulat pada garis bilangan. Itulah yang dikenal dengan variasi. Maka modul tidak bisa di copy paste, hanya bisa dimodifikasi. Ya, nah, nih di PT. Ketika 3 aspek itu sudah, maka langkah yang terakhir adalah APP atau alur
pembelajaran. ATP ini ya adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan guru kepada siswa untuk mencapai TP. Ibarat anak saya analogikan, TP ini adalah tempat tujuan. Bapak Ibu datang ke sekolah pasti menggunakan transportasi kan? Ada yang naik mobil pribadi, ada yang pakai Grab, ada yang pakai angkot, ada yang pakai motor. Mobil pribadi, angkot, Grab dan seterusnya itu adalah sarananya, yaitu ATP-nya. Nah, semuanya akan sampai ke sekolah sama. Jadi di ATP ini adalah tahapan Bapak Ibu ya, yang nantinya akan disampaikan ke anak untuk anak tersebut bisa sampai kepada TP. Maka ketika Bapak Ibu mengembangkan ATP harus dimulai dari yang mudah ke yang sulit, harus dari yang sederhana ke yang kompleks, harus dari ini Bapak Ibu yang konkret ke yang abstrak. Nah ini ya, nanti maka banyak pengembangannya adalah di ATP. Setelah ini sudah Bapak Ibu sudah menganalisis, menentukan materinya, membuat TP dan ATP, barulah Bapak Ibu bisa menyusun modul. Selain menyusun modul, juga di sini menentukan asesmen. Kita ketahui bersama dalam kurikulum Merdeka ada 3 jenis asesmen. Asesmen yang pertama dilakukan sebelum pembelajaran yang dikenal nanti dengan asesmen diagnostik ya, atau tes diagnostik. Asesmen diagnostik itu sendiri juga terbagi menjadi 2. Ada diagnostik kognitif dan atau keterampilan, dan yang kedua diagnostik non kognitif. Non kognitif ini yang membuat dulu sih selaku guru BK, karena diagnostik non kognitif itu hanya sekali dibuat di awal tahun. Fungsinya untuk apa? Memetakan gaya belajar peserta didik. Kita ketahui bersama ada 4 gaya belajar. Ada kinestetik, ada auditori, ada visual, ada audiovisual. Yang kedua untuk memetakan bakat dan minat, sehingga ketika anak ikut ekstrakurikuler sudah dikelompokkan sekolah berdasarkan dari hasil tes diagnostik. Kalau sekarang ini kan siswa yang memilih kan? Ya tidak. Sekolah ini punya ekstrakurikuler ini, silahkan anak memilih. Yang memilih itu bukan berdasarkan dari bakatnya, bukan dari minatnya, karena tertentu ikut paskibra, saya ikut paskibra, padahal versinya bukan di situ. Inilah fungsi tes diagnostik. Yang hasil bakat dan minat nanti BK berkolaborasi dengan OSIS, yang hasil gaya belajar disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Bapak di kelas 7A ada 30 siswa, gaya belajarnya ada 3 macam yang ada di situ. Siapa saja sudah diketahui oleh guru. Fungsinya untuk apa? Menentukan model pembelajaran ketika Bapak Ibu menjelaskan. Jadi model pembelajaran yang digunakan oleh guru harus melihat dari hasil tes diagnostik. Nah ini. Kemudian asesmen yang kedua atau penilaian yang kedua kita kenal dengan penilaian formatif. Penilaian formatif ini adalah penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran. Maka Bapak Ibu ya, setiap selesai satu tujuan pembelajaran, guru wajib melakukan tes formatif. Nah, karena kita belum menggunakan kurikulum Merdeka, ya, maka peraturan standar penilaian nomor 21 tahun 2022 yang mencabut Permen 53 yang isinya peserta didik dinilai oleh pendidik dan satuan pendidikan.
anak-anak sudah kurikulum merdeka, untuk sekolah swasta silakanlah menggunakan, asal di kalender pendidikan tidak diblok. Untuk apa nanti kalau sekolah swasta tidak melaksanakan UTS akhir semester, SPP tidak bisa masuk, karena biasanya anak akan bayar untuk kartu untuk mengikuti tes ya. Nah, ini asesmen formatif. Jadi di kurikulum merdeka penilaian nanti di akhir tahun hanya berdasarkan dari rata-rata nilai formatif. Nah, yang terakhir adalah penilaian sumatif. Nah, ini kurikulum 13 itu ciri khasnya tidak sumatif, yang dinilai hasil belajarnya. Maka remedial di kurikulum merdeka dengan kurikulum 13 beda. Di kurikulum 13 remedialnya adalah tes ya kan, dari hasil ulangan yang kurang dari KKM maka akan diperbaiki. Tetapi di kurikulum merdeka remedialnya berdasarkan hasil tes diagnostik kognitif yang dilakukan oleh guru. Jadi Bapak Ibu guru hukumnya wajib nanti membuat hasil tes diagnostik setiap pergantian materi. Nah, remedialnya bukan tes di kurikulum merdeka Bapak Ibu, tapi memberikan bantuan atau penguatan pembelajaran ulang sesuai dengan TP-nya, tujuan pembelajaran. Nah, itu 3 asesmen yang ada dalam kurikulum merdeka. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu baru melaksanakan pembelajaran karena sudah memiliki modul. Kemudian baru melaksanakan penilaian karena sudah direncanakan. Nah, maka Bapak Ibu materinya belum di-share ya? Nah, yang punya ini boleh nanti berganti ya. Ini namanya belum diganti materi BPSK 2022. Oke, Pak ngomong dibukakan yang CP, yang CP ya. CP-nya enggak CP yang tadi itu, CP sama latihannya. Di foldernya mana? Folder enggak di sini. Di folder. Nah, lihat yang CP yang 33. Pakainya yang 33. Yang atas sendiri kita buka sama latihan CP kita buka. Kita langsung latihan. Saya tidak akan membacakan 28 slide. Nanti Bapak Ibu bosan. Tapi cukup 2 slide yang akan saya buka, slide 2 dan slide 22. Ya. Nah. Nanti ini berantai ya. Atau yang punya tadi solusi gitu. Oke. Share di grup aja, masa yang belum sebelum sekolah atau panas gawaran grup. Nah, ini Bapak Ibu, CP kita seperti itu ke bawah Pak. Nah, terus, ya, ini lampirannya, maka nanti harus dipisah-pisah sendiri, karena menjadi satu kesatuan, tidak seperti KIKJ, SD terpisah sendiri, SMP tersendiri, ini menjadi satu kesatuan. Ya, terus Mas. Nah ini baru masuk ke CP. Nah lampirannya nih, nah stop tadi ke atas sendiri. Nah, stop, jatuh ke atas. Nah, pas lampiran, ya terus sedikit lagi sampai ketemu. Nah ini rasional. Yang tadi saya katakan, ya unsur CP kan ada 5. Yang A ini adalah rasional. Baik di jenjang PK sampai jenjang SMK, setiap CP ada rasional sampai pada CP itu sendiri. Oke. Nah, saya latihannya ini mau pelajaran apa? Biar nanti langsung dibuka pas saja sesuai dengan pelajarannya. IPS, bahasa Inggris, banyak ini. Biar adil, 1 ekstra, 1 sosial. Misalnya mau yang mana? Matematika? Mana guru matematika? Nah, Mas, cari yang matematika dulu. Nanti yang kedua contohnya yang sosial ya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Nah, yang tadi. Nah, oke. Klik di sini nih. Klik cara mencarinya kan ada nih yang gambar ini yang Matematik di ya. sini. Matematika itu. Nanti akan muncul matematika fase D gitu.
fase, fase. Nah, fase D iya. Ya, begitu tidak? Atau matematika saja coba deskripsinya banyak. Ya, oke, matematika saja. Nah, coba ke bawah. Nih, terus Mas. Masih loading. Ini ada matematika. Terus coba ke bawah. Terus. Ya, stop. Ini fase apa nih? Oh, ini baru matematika. Kita cari fase D-nya, itu rasionalnya. Ya, kita cari fase D-nya, terus ke bawah. Ini baru unsurnya. Ya, ini elemennya, terus kita terus ini masih fase A, SD. Ini fase B, fase SD. Nah, stop tadi fase D. Oke, nah tadi fase D. Ke atas. Nah, lewat. Ya, fase D. Nah, turun sedikit, cari yang elemennya. Oke, terus, ya terus. Oke, terus, stop. Nah, ini namanya elemen. Ya, ada bilangan apa lagi nih? Matematika selain bilangan. Ada aljabar terus. Ada aljabar. Nah, terus selain aljabar ada apa lagi? Ada pengukuran, ada geometri, yang terakhir peluang dan data. Analisa, analisis data dan peluang. Itu namanya elemen. 5 elemen itu tadi akan diajarkan dari kelas 7 sampai kelas 9. Maka nanti yang memilah-milah, yang memetakan adalah Bapak Ibu guru. Ya. Nah, contoh yang akan saya buatkan ini merupakan bisa sebagai dasar identifikasi konten. Nah, guru matematika mulai dari mana nih contohnya? Kan ada bilangan dan sebagainya. Yang mau dicontoh yang elemen apa? Bilangan, oke, bilangan, ya, stop, dia sampai bilangan, oke. Nah, stop. Di bilangan ini ada 2 kalimat CP. CP yang pertama di elemen bilangan dari peserta didik dapat membaca, menulis sampai finansial. CP yang kedua peserta didik dapat menggunakan sampai penyelesaian masalah. Katakanlah kita akan milih kalimat CP yang pertama. Kita analisis dulu elemen bilangan CP yang pertama. Nanti masing-masing CP, masing-masing elemen kalimat CP-nya berbeda-beda. Kita copy mas dari peserta didik sampai finansial di blog, kita copy, masukkan ke latihan CP. Yang punya laptop sudah di copy materinya, dibuka. Yang atas peserta ini peserta didik sampai finansial. Nah, Ini latihannya begini kan. nah, copy. Nah, buka di sini latihan CP-nya. Nah, latihan CP. Oke. Nah, dibuka. Nah, kopikan ke sini. Nah, di kolom CP ini. CP Sini. Ya, nah, langsung. Oke. Mata pelajarannya sekarang kita jadi mata pelajaran matematika semua dulu ya. Nah, Bapak Ibu tulis di sini mata pelajarannya adalah semuanya matematika. Semuanya kelasnya pasti kelas 7. Ya Mas. Nah, dibesarkan tulisannya kalau sudah dirapikan. Nah, tulisannya dibesarkan. Nah, tadi saya katakan, Ibu masih ingat tidak kalimat CP itu isinya apa? Kalimat CP isinya apa? Kompetensi dan konten. Sekarang matematika. Tulis dulu di sini elemennya adalah bilangan. Tulis Mas, bilangan. Ini
ukurannya dibesarin ini kan ini 100 ya. Yang ini yang boleh itu digedein, ininya juga digedein. Nah, stop. Nah, kemudian ini disatukan nih biar enak dilihat ini. Dannya di atas. Nah, oke. Sekarang saya ingin bertanya ke guru matematika. Di sini ada kolom materi atau konten. Pada CP ini materinya ada berapa? Pada CP yang pertama di elemen bilangan ada berapa materi? Apa saja materinya sebutkan Bu? Ayo 1. Jangan apa ya? Lihat di sini. Nah iya, nggak boleh nanya. Ini jadi ini kan sudah disediakan oleh pemerintah. Sekolah pertama. Nah, tulis Mas 1 bilangan bulat. Ya. 1 bilangan bulat. Apalagi? Nah, yang kedua bilangan rasional dan irasional. Nah, yang ketiga bilangan desimal. Nah, yang nulis rasional dan irasional. Itu irasional itu tuh. Yang tiga. Keduanya Oh, iya. irasional masih dan. Irasional. Nah, Terus ini bilangan desimal. Terus apa lagi? Bilangan berpangkat bulat dan akar yang keempat. Bilangan Lain tanya dulu, tanyanya kita tulis dulu. Tulis dulu. Ya. Yang kelima adalah bilangan apa ini? Notasi ilmiah. Nah, di CP bilangan, ya, di elemen bilangan di CP pertama ada berapa materi? Ada 5 materi. 5 materi ini nanti harus Bapak Ibu ajarkan tuntas sampai akhir fase D, yaitu sampai kelas 9. Tugas Ibu nanti yang memetakan di silabus mana yang akan diajarkan di kelas 7. Jangan protes dulu Bu, nanti itu kelas 9 ya Ibu yang tentukan ya. Kenapa? Karena pemerintah itu tidak mendikotomikan materi ini kelas 7, 8, dan 9. Nah nanti Ibu yang memetakan di mana di silabus. Tapi hari ini saya tidak ajarkan membuat silabus. Ya tidak ajarkan, kan belum digunakan ya. Intinya sekarang Bapak Ibu mengenal CP sampai bisa membuat modul itu aja. Ya, ada lagi ya. Nanti ada lagi, jangan kapan tetap kita sudah memfasilitasi. Jadi nanti ini yang akan membreakdown adalah Ibu kelas 7 materinya apa, semester 1 apa, semester 2 itu apa. Intinya di elemen bilangan CP yang pertama ini harus tuntas dilaksanakan di akhir fase. Ini baru CP 1. Tadi di bilangan ada berapa CP? Ada 2 kan? Nanti Bapak Ibu cari lagi kontennya seperti itu, dianalisis sampai semua elemen. Kalau sudah dianalisis semua elemen, tinggal kita tetapkan. Oke ya Bu ya. Nah, karena kita akan ada kelas 7, mana nih guru matematika dari 5 bilangan yang cocok untuk kelas 7? Bilangan bulat. Kita tulisannya merah Mas. Di blok tulisan merah nih yang bilangan bulat. Oke. Nah, ini pakai merah ini. Bilangan bulat, berarti bilangan bulat. Kemudian kita akan membuat TP, maka kita harus mencari pemahaman yang bisa diterima. Bentuknya adalah kompetensi. Jadi yang harus diingat oleh guru karena CP isinya konten dan kompetensi. Nah, di tujuan atau kompetensi kan berupa kemampuan kan, maka ditandai dengan kata apa tadi Bapak Ibu? Kata apa tadi? Kata kerja. Ya, guru matematika. Yang mana konten dari kalimat CP ini? Nggak boleh ngarang. Kontennya nggak boleh ngarang, kompetensinya juga nggak boleh ngarang karena sudah disediakan di CP. Yo, yang mana? 1. Membaca. Betul, tulis Mas. Membaca. 2.
menulis. 3, membandingkan. 4, ada lagi menerapkan. Betul. Ada lagi menyelesaikan. Ini M-nya tidak ada kopi. Menyelesaikan. Ada berapa? Ada berapa kompetensi yang dituntut? Ada 4 kompetensi. 3 minggu yang lalu saya baru ikut DPR, ya, pertemuan dengan GTK dan tim dan Puspukus ini. Ini loh. Nah ini M-nya hilang. Anu mana lah? Atas ini nih merah. Nah, ini kan M-nya kurang tuh. Nah, Oh hilang. Bapak Ibu, nanti kalau ada kompetensi yang seidentik itu boleh disatukan dalam satu PP. Bahkan Pak Direktur GTK Pak Pratono ini meminta kepada Pusbukur bahwa tujuannya itu tidak usah banyak-banyak, karena orientasi di kurikulum Merdeka ini adalah pencapaian kompetensi. Sehingga bisa disatukan. Contoh membaca dan menulis itu kan hampir sama kan? Maka nanti cukup dibuat menjadi satu tujuan. Nah, oleh karena itu, ketika Ibu nanti mengajarkan bilangan bulan ini, maka ada 3 tujuan. Nah, karena kompetensi ini menggambarkan tujuan. Nah, ini nanti yang akan menjadi embrionya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, membandingkan. Yang ketiga, menyelesaikan. Nah, ketika ibu bapak sudah memilah, menentukan yang ada CP ke pemahaman yang bisa diterima anak, ya, ini nantinya menjadi embrio lahirnya TP. Maka kita copy dulu nih, copy mas, dari membaca sampai menyelesaikan copy, pindahkan dia ke bawah, latihannya ke bawahnya, copy. Menerapkan ada nggak ini? Oh, belum ditulis. Oh iya, oke. Sebelum membandingkan ya. Ya, oke, menerapkan ketinggalan, maaf. Nah, copy. Yang paling penting menerapkan matematika. Ya, copy. Pindahkan barang ke situ terus mas, sampai ketemu judul. Oh judul. Ya, sampai ketemu judul. Nah ini di enter ke bawah analisisnya. Ya, ya. Nah, pindahkan ke sini mas. Oke. Nah, ke aspek pemahaman. 1 kolom, 1 tujuan. Maka di sini yang pertama membaca dan menulis. Baris kedua membandingkan. Copy aja. Di copy aja. Ini membaca dan menulis disatukan. Nggak usah semuanya. Membaca dan menulis jadi 1. Disatukan. Oh disatukan. Stripnya. Membaca dan menulis. Gini. Nah ya, dan menulis. Nah ini membandingkan, di-cut, dipotong, masukin baris kedua. Jadi sendiri-sendiri. Iya, nah masukkan ke sini nih, sini. Baris itu kolom. Nah, sendiri. Paste, menerapkan, masukin ketiga. Nanti menyelesaikan, barisnya di enter. Nah, oke. Nah, menyelesaikan. Ini. Ya, ini. Menyelesaikan. Bikin di enter di sana satu lagi. Iya. Bikin satu lagi. Sini enter dulu. Biar ada sini dulu sana enter. Bukan itu. Enter dan dulu sana dulu sana dulu. Pusatnya pindahin ke sini. Nah di sini aja. Terus. Nah, boleh nih, udah boleh. Ini nggak bisa jelasin. Nah, oke ya. Ini, nah, makanya Bapak Ibu nanti IT-nya harus canggih. Karena kurikulum Merdeka tidak harus di-print modulnya, ya, tapi disimpan di link drive. Sehingga kalau Pak Pusat nanti akan memeriksa itu, tinggal dikasih linknya saja. Ya. Ibu kepala sekolah akan
sudah sampai di sini, langkah berikutnya kita akan membuat TP. Tadi TP isinya ada berapa aspek? 3 kan? Minimalnya 2 ya. Minimalnya 2, yang boleh dibuat adalah yang variasi. Nah, ya jadi Bapak Ibu boleh tidak menggunakan ABCD lagi. A, audien kan? B, behavior, C, kondisi, D, degree. Bu, tapi saya masih senang, silakan, tidak apa-apa. Misalnya masih senang dengan menggunakan siswa, kalau Mas Nadine senangnya menggunakan istilah murid itu. Asal tadi aspek minimal 2 harus ada. Tuh. Kata-kata kita masih senang di sini, siswa mampu, langsung titik 2 saja, nanti berikutnya nggak ada pakai siswa. Ya, ingat kalau di tujuan pakainya mampu, tapi kalau nanti di ATP pakainya dapat. Ya. Terus Mas, siswa mampu titik 2 atau langsung saja tidak ada siswanya juga boleh Bapak Ibu sekarang. Ya. Nah, titik 2. Nah, enter. Kita akan membuat ini nih, tujuan pembelajaran anak bisa membaca dan menulis. Yuk, guru matematika. Siswa mampu membaca dan menulis, ya. Kontennya masukkan apa tadi kontennya? Bilangan bulat. Nah, sampai di sini saja betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Saya ingin tambah variasi, boleh tidak? Saya tambah variasi, membaca dan menulis bilangan bulat pada garis bilangan. Tulis Mas. Membaca dan menulis adalah aspek kompetensi, bilangan bulatnya adalah kontennya, pada garis bilangan adalah variasinya. Nanti kalau di MGMP tidak usah gontong-gontongkan, kamu salah. Semuanya betul, tidak ada modul yang paling bagus, modul paling jelek, paling baik, itu tidak ada. Semua modul baik, yang paling baik adalah sesuai dengan kebutuhan. Karena apa? Merdeka. Bisa jadi nanti di MGMP jangan bilangan pada garis bilangan, tapi narasumbernya di sana contohnya misalnya bilangan bulat dan positif, ya biarkan saja, tidak apa-apa. Inilah merdeka. Maka modul tidak bisa di copy paste, bisanya hanya dimodifikasi. Ya, ya. Tadi kan itu terkait dengan konten. Tadi kan seperti Bu Linda bilang, katanya dalam berpangkat itu di kelas 9. Berarti kalau misalnya kita konten sudah ada, jadi kita yang mengatakan misalnya ternyata di sekolah ini dalam berpangkat butuhnya di kelas 7 Gak masalah, kan sekolah juga ada yang akselerasi. Gak masalah, yang penting nanti kan kita punya tujuan dan kebutuhan. Bisa jadi kayak seperti di Al-Azhar ini bilangan bulat dan bilangan irasional itu tuntas di semester 1 yang sekolah PTK saya. Tapi satu lagi sekolah PTK saya PGRI Gandola, Kelapa Nunggal, bilangan bulat ini hanya di semester 1 dan 2. Tapi bilangan irasional dan rasional itu di kelas 8 dipetakannya. Enggak masalah. Itu merdeka. Intinya materi ini tadi kan ada 5 materi ya, harus tuntas disampaikan guru sampai akhir fase. Akhir fasenya kita ada di kelas berapa? Kelas 9. Tapi karena tadi ada aksi Sekarang harus tuntas ya Bu. harus tuntas. Kalau kemarin kan kita boleh juga tuntas ya. Ya, yang darurat. Oh, yang darurat. Ya. Nah, ini Berarti harus naik terus siswa. Kemudian naik enggak? Tadi kan kontennya ada 5, jadi kan semuanya ada 5. Berarti dari 5 konten itu harus memiliki semua. harus lupa ini. Nanti irasional harus bisa membaca, menulis, membandingkan, menerapkan, menyelesaikan. Harus materinya itu. Nah, apa buat kompetensinya itu, tapi kontennya yang Oke, ada lagi yang perlu sih? Bu, maaf, kan seperti yang sekarang itu kurikulumnya kan kayak misalnya di guru matematika kan kalau sesuai buku itu apa ya, jadi sekarang ini materinya seperti kayak 3 restoran gitu, jadi wah semester 1 nih saya belum sampai bab ini gitu kan. Kita kadang-kadang menyesuaikan, misalnya kalau di sekolah lain itu misalnya 1 bab itu cukup 1 bulan, dan ternyata di sekolah ini tuh
karena anak-anaknya agak susah, jadi butuh waktu banyak itu gimana? Jadi materi bisa disesuaikan atau memang kita punya nih target, misalnya tadi ada 5. Begini, di kurikulum merdeka itu, ya di kurikulum merdeka itu tidak mengejar konten, tapi yang dikejar adalah kompetensinya. Tidak banyak konten, tidak banyak materi. Jadi dalam kurikulum 13 banyak materi. Maka kan ini untuk 3 tahun materinya hanya 5. Hanya 5, Bu. Kalau yang ini kan banyak. Misalnya Bapak Ibu hanya bilangan bulat memperkenalkan asli saja, tidak masalah, positif negatifnya tidak usah dikenalkan di variasinya. Karena kemampuan anaknya hanya sampai di situ. Berarti dengan kata lain, andaikan misalnya materi yang kompetensi yang dicapai sama anak si Bumi bilang tinggalan masalah nggak masalah, yang penting menguasai itu. Iya, kan ini ya. Makanya nanti anak yang pintar ketika melaksanakan asesmen itu tidak sama dengan anak yang bodoh. Karena hasil tes atau hasil evaluasi itu berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan materinya sama. Tapi kompetensinya kalau dulu kan misalkan menganalisis mau yang pintar, yang sedang, yang bodoh semuanya bisa menganalisis kan. Sekarang tidak, sesuai dengan hasil tes diagnostik. Ya, nah, nanti pas Ibu bisa jelaskan tes diagnostik. Oke, dulu sih. Ya, intinya nanti anak ini materi ini tuntas ya di kelas 9. Tuntas di kelas 9. Jadi sampai kelas 9 nanti anak bisa membaca pada notasi ilmiah. Tetapi tidak harus diborong selesai di kelas 7. Oke. Nah, kita sudah membuat TP. Ketika kita akan mengajarkan ke anak, maka melalui tahapan tadi kan, tahapan pembelajaran namanya adalah ATP. Apa tadi singkatan ATP? Alur tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu kita butuh tata kerja operasional atau KKO. Silakan nanti Bapak Ibu yang senang dengan belum yang senang konstruktivisme, gunakan konstruktivisme. Saya bertanya dulu kepada guru matematika, ketika tujuannya kan anak bisa membaca dan menulis, bagaimana proses pemahaman yang akan Ibu berikan kepada anak sehingga yang pertama atau yang paling awal sehingga anak nanti bisa membaca dan menulis bilangan bulat pada garis bilangan. Ibu langkah yang pertama apa? Berarti anak nanti suruh ngapain? Ngapain kan Ibu tadi kan? Terus anak suruh ngapain? Nah, berarti di sini mengamati. Jadi idenya adalah mengamati, kata kunci. Tulis mengamati. Setelah anak bisa mengamati, langkah berikutnya apa? Konsep yang akan diberikan ke anak. Ya kan setelah kan tadi Ibu gambar, anak mengamati kan? Oh, sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif, seperti itu. Mengamati. Terus setelah anak bisa mengamati, berikutnya Suruh membuat apa? menyebutkan. Setelah menyebutkan, Tulis bilangan. menyebutkan boleh membuat. Nah, setelah membuat, ini bisa sebanyak-banyaknya ya Bapak Ibu ya, bisa makin mengurutkan. Oke, mengurutkan. Setelah mengurutkan, bisa lagi menjelaskan, misalnya ya, menjelaskan. Katakanlah sampai sini. Nanti kalau anak sudah bisa mengamati, bisa menyebutkan, membuat, mengurutkan, menjelaskan, maka secara otomatis anak sudah mencapai TP, yaitu membaca dan menulis. Maka yang terakhir indikatornya adalah mencapai CP ini, membaca dan menulis. Tapi modul yang dibuat oleh guru-guru, rata-rata yang ditulis di modul itu pada
dibuatin dulu, baru ATP seperti itu. Ternyata ini nanti ATP ini Bapak Ibu yang harus dimunculkan dalam kegiatan inti pembelajaran ya. Kita ada kegiatan inti pembelajaran. Nah sekarang kita buat kalimat ATP-nya dengan kata mengamati. Oh, guru matematika, wah. Jangan apa ya dia? Jangan pakai TP. Lontar apa itu? Nah, jadi mengamati contoh-contoh bilangan bulat, ya, bilangan bulat pada garis bilangan yang disajikan. Ya, jadi Ibu harus membuat contoh. Ya, boleh pakai tata, boleh tulis di papan, boleh juga pakai video. Ya, jadi pembelajaran di kurikulum Merdeka anak harus dibawa pada kontekstual, bukan dibawa pada angan-angan. Ya, ini contoh misalnya ini. Kalau Ibu hanya ngomong melulu ada contohnya, anak bingung seperti apa garis bilangan itu membawa ke angan-angan. Maka harus ada media realnya. Ini. Nah, mengamati contoh-contoh bilangan bulat pada garis bilangan yang dibagikan, contoh yang disajikan, jangan dibagikan, tapi yang disajikan. Kalau dibagikan nanti satu-satu dapat, tapi kalau disajikan bisa satu. Ya, nah, disajikan. Guru matematika ada berapa sih? Satu. Sakit. Yang kedua dengan ini, bagaimana kalimatnya? Ya, menyebutkan bilangan bulat negatif dan positif pada garis bilangan. Nah, nih kan enak nih Bilangan nolnya nggak dibikin bilangin. Kenapa? Kan bilangan positif negatif bukan ada bilangan nol. Ada nggak sih? Nah, Ada kan ya? dan positif ini orang Sunda ya, jadi positif positif. Positif. Pakai P. Operatornya groget bagaimana ini? Nah dulu Yang sudah dibuka WA-nya dibuka. Iya. Yang ketiga berarti apa di sini? Nah, membuat apa? positif kecil ya. Membuat contoh garis bilangan. Iya kan? Membuat Iya, apa? Membuat apa ya? Nah, di sini contohnya nih membuat contoh bilangan bulat yang kelipatan 2 misalnya, ya. Membuatnya dibuat papan bisa tidak bisa makan. Ya boleh silakan. Boleh itu. Apa di sini membuat? Nah, membuat bilangan bulat Positif dan negatif pada garis bilangan. Nah ini kan sudah tadi contohnya. Membuat bilangan positif dan negatif pada garis bilangan antara misalnya 10 sampai 20 gitu. Ya, membuat bilangan bulat, membuat bilangan bulat positif dan negatif pada garis, membuat bilangan bulat positif ya apa lah dan negatif antara Negatif 5 sampai. Jadi contoh nah, berarti kalau ini sendiri-sendiri, positifnya sendiri, negatifnya sendiri, membuatnya jadi di breakdown ada 2. Nah, ya, membuat bilangan bilangan bulat positif dan negatif pada garis bilangan. Itu nanti Ibu betul ya, negatif 5 sampai berapa. Baru yang terakhir menjelaskan jenis-jenis bilangan
identifikasi mana konten, mana kompetensi, kemudian dicari pemahaman untuk anak sampai akhirnya jadi APP. Ini baru tujuan pembelajaran yang pertama. Satu tujuan pembelajaran nanti boleh disampaikan lebih dari satu tatap muka. Maka nanti Bapak Ibu harus menghitung di minggu efektif. Ya. Nah ini ada berapa? Ada 5 langkah kan? Agar anak paham tentang bilangan bulan yang ada di garis bilangan itu, ada 5 langkah yang Bapak Ibu kembangkan. Oke? Ada yang pertanyaan? Tidak ada? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Maka PR untuk matematika nanti melanjutkan TP sampai ATP yang lain. Ya kan? Di sini ada apa? Ada membandingkan. Berikutnya lagi ada apa lagi ke bawah? Tadi, ya, nah ini pokoknya PR-nya matematika. Nanti ngirimnya ke Pak Usep, jangan ke saya. Ya, saya yang menjelaskan, tapi ngirimnya ke Pak Usep. Gitu, oke ya. Oke, nanti tadi ya Pak Usep ya. Nah, oke. Sekarang contoh yang pelajaran sosial. Mau apa? IPS, boleh? Ya. Terus balik ke bawah Mas. Nanti kalau ini nih. Nah, oke, ini pelajarannya IPS. Tulis tadi kan matematika. Ya, IPS. Nah, pura-pura aja kita kelas 7 ya. Masa langsung kelas 9, benar-benar kelas 7. Ya, ini kelasnya kelas 7 ya. Kita buka Mas, ini tulis dulu kelasnya kelas 7. Nih, ya, kelas 7. Nah, CP-nya dibuka ya. Nah, CP-nya yang tadi dibuka, cari IPS. Tadi kan sudah dibuka nih PDF-nya nih. CP-nya. Nah, ketik di sini IPS, nanti akan muncul. Lihat IPS. IPS elemennya ada 2, ada pemahaman konsep dan ada keterampilan proses. Mana dulu IPS? Saya IPS. Mau yang mana dulu? Yang pemahaman atau yang keterampilan? Nah, pemahaman. IPS. Nah, ini fase D kan? IPS. Ini fase E, fase D. Yang fase D Pak? IPS. IPS. Fase D gitu aja. Enggak muncul. Nah ini, nah oke, IPS fase, ini fase B. Ini pakai ini, fase masih B, kita tarik ke bawah. Terus, udah tinggal ke bawah aja lagi sedikit lagi aja. Terus ini kan masih B, yang D. Ya, nah fase D, oke ya, udah ketemu fase D. Kita lihat elemennya. Nah, elemennya, terus elemennya, iya, ini pemahaman konsep. Nah, ya, yang mana dulu Bu? Contohnya pemahaman konsep atau keterampilan? Pemahaman konsep. Nah, ini ada berapa kalimat CP? Ada beberapa kalimat CP. Kalimat CP yang pertama dari peserta didik, bla bla bla. Ya, ini terus kita lihat kalimat CP-nya panjang sekali ini. Ya, terus sampai positif kalau nggak. Nah, ini. Iya. Hanya ada satu kalimat CP. Nah, satu kalimat CP beda dengan matematika tadi ada 2. Jadi nanti jangan heran. Pindahkan, kopikan ke sini kolom CP. Ini kolom CP. Iya. Oke, copy. Nah, sekarang IPS. Banyak banget. Nah, oke. Nah. Hanya dirapikan dulu. Dirapikan dulu.
Ya boleh dimakan apa ini Ibu juga sambil makan, nggak apa-apa. Oke. Saya lihat dulu. Pak kopi jadinya nggak rapi ya? Iya, jadi nggak rapi. Oke. Sudah dikirim belum sih? Belum. Udah di-download belum ada? Biar aja mapolnya. Nah, oke. Tadi elemen tulis di sini pemahaman konsep. Elemennya pemahaman konsep. Pemahaman konsep. Tulis. Nanti jadi sekretaris kan dari buku ini ingat terus karena yang ngetik ya ini. Pemahaman konsep. Yo, sekarang dicari kontennya apa saja tuh. Yo. Cari, digedein mas tulisannya nih, capeknya biar kebaca sama ibu. Nah ini, gedein dulu nih tulisannya nih, yang peserta didik itu. Ini digedein. Ini di blok ya, di blok tulisannya di blok juga. Ini belum chemistry sama saya, operatornya. Hitamkan dulu. Di 12 urutannya coba. Nah, kebaca tidak bu? Nah, oke kalau kebaca nggak apa-apa. Yuk kita cari kompetensinya apa saja nih. PS memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaban diri, mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya, menganalisis hubungan antara kondisi geografis, ini kondisi dan seterusnya. Yuk ibu, saya dari sini melihatnya. Yuk, yang pertama apa ini materinya? Yang lain juga dibantu. Yang pertama materinya apa? Keberadaan diri. Nih, keberadaan diri. Yang kedua, ya hubungan kondisi geografis ya. Nih, jadi yang kedua hubungan kondisi geografis. Ada lagi potensi sumber daya alam. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Nah, ini nih, yang ini kan yang hubungan jadi satu kan hubungan ada dua kan di sini ya. Yang pertama apa tadi? Yang hubungan yang pertama kesadaran diri. Coba yang di sini di blok mas, di blok merah biar enak, biar ada CP. Nanti tinggal dipindahkan. Ini. Kesadaran atas. Kesadaran diri atas di CP-nya. Nah, ini CP. Mana tulisan kesadaran diri? Kesadaran diri. Di sini kan ada kesadaran diri nih, blok merah. Iya. Nah, biar enak nanti, oke. Biar enak menandai nanti tinggal dipindahkan, oke. Nah, apalagi tadi? Kesadaran diri kemudian ya, ini ya, hubungan antar kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat. Blok sampai sini. Daerah. Apalagi potensi sumber daya alam. Ya, dan kaitannya dengan mitigasi. Nah. Apalagi di sini hubungan antar keragaman kondisi geografis. Tuh. Ya. Nah, apalagi ini apa ini? Ini di sini kan di sini ada ia mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi. Nah ini apa nih di sini nih? Turunnya di sini nih. Apa ini? Nah, masyarakat dan kebutuhan hidupnya. Ya, masyarakat dan kebutuhan hidupnya, gitu ya. Masyarakat. Ini atau kebutuhan hidup masyarakat itu lagi boleh ya. Ini
serahin dulu. Yang ini. Ya, oke. Sama kebutuhan hidupnya. Oke, tapi nanti bahasanya boleh diinginkan. Terus apa lagi? Peran pemerintah dan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi. Terus apa lagi? Nah, perubahan sosial, ya. Ya, perubahan sosial. Apa lagi? Ini bukan, itu kan nanti itu yang bentuk itu nanti pengembangannya, ya. Ini, nah, bukan ini kan pengembangan dari perubahan sosial. Salah satunya perubahan sosial adalah digital gitu. Ini, nah, apa ini? Nah, potensi apa? Pembangunan. Nah, ini tantangan pembangunan dan potensi Indonesia. Tuh. Nah, oke, sampai negara maju. Ini. Nah, oke. Kemudian apa lagi? Apa? Peranan. Ya, oke. Ini panjang-panjang kalau IPS sama dengan IPA. Oke. Ini peranan masyarakat dalam peranan ini peranannya ada di sini nggak siapa siswa ya? Ini. Ini. Oh, enggak, ini kan jadi satu ke sini mas. Ini kan dia menyadari ini masih hubungan ke sana. Ya, oke. Peranan, nah, berarti di sini nanti masyarakatnya nih peranan masyarakat Indonesia dan dan dunia di tengah-tengah isu regional, oke? Jadi ini, nah ini yang terakhir. Nah ya terus, nah itu nanti itu bisa jadikan, oke ya. Nah ini nanti ada berapa coba? Ada berapa? Banyak. Oke. Ada 9 konten kan? Nanti konten ke sini. Semuanya dipindahkan ke sini. Oke ya. Nah, yang dipindahkan cukup satu saja ya. Keberadaan diri biar tidak lama. Ya. Ya, nanti dipindahkan. Nanti kan guru IPS ini PR-nya masih guru IPS. Ada 2 PR ya. Ada 2 tagihan. Oke. Katakanlah kita ambil yang pertama ini keberadaan diri. Oke. Sekarang kita akan membuat TP dengan keberadaan diri. Apa kira-kira bukti pemahaman yang bisa diterima? Kita lihat ke CP. Apa saja kita lihat di CP-nya mas. Yang pertama apa? Coba lihat kompetensinya yang ada di CP. Apa? Memahami. Bagi 1 memahami. Ya, memahami. Setelah memahami, menganalisis. Bagus. Terus setelah menganalisis, kalau ada yang kembar cukup ditulis satu saja ya. Nah, ini kan memahami lagi, ini kan menganalisis. Apalagi cukup ditulis satu saja ya. Oke, memahami ya. Memiliki ini perlu ini kelewat memahami dan memiliki karena senyapa jadikan satu ya. Memahami di atas nih, memahami dan memiliki. Ada lagi menyadari ya, menyadari. Ini pakainya kompetitisme ya. Empati, menyadari. Kemudian ada lagi. Nah ya, 3 ya. Berarti ada 3 PP. Memahami dan memiliki, menganalisis dan menyadari. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini keberadaan diri ya. Kontennya keberadaan diri. Tarik seperti tadi mas. Di kopi yang ini memahami dipindahkan ke kolom tadi. Nah,
Kontennya pakai keberadaan diri. Memahami dan memiliki. Memahami dan memiliki keberadaan diri. Butuh variasi pasti apa? Memahami dan memiliki keberadaan diri dalam lingkungan masyarakat. Kalau saya gambarkan dalam pembukaan buku IPS ini ujungnya nanti anak bisa membuat peta konsep tentang keberadaan diri kita. Ya, mulai dari peta konsep itu pakai kayak gambar pohon, boleh gambar ayam, gitu. Keberadaan diri kita ada di mana? Gitu, ya. Nah, ini ya memahami dan memiliki keberadaan diri dalam lingkungan masyarakat. Jadi ini pakai variasi. Biasa apa variasikan? Tidak pakai variasi itu boleh, ingat karena apa? Minimal 2. Jadi nanti kalau ketemu dia benturan Pak Ustadz adalah pengawas pembina IPS tidak dijadikan contoh. Ya, nanti kan ada geografi Nusantara tadi kan? Nusantara kan terlalu luas. Misalnya ya nanti memahami geografis desa Suka Makmur. Nah itu, nah, makanya itu modul tidak bisa di copy paste, misalnya di modifikasi karena variasi yang dicocokkan berbeda. Oke, indikatornya Bapak Ibu, nih ibu kan nanti akan bisa memahami dan memiliki keberadaan diri dalam lingkungan masyarakat. Tahapan-tahapan kecil Bapak Ibu akan mengajarkan seperti apa? Yang pertama, ayo, apa? Ya, sekarang menentukan kata kuncinya ya tadi. Apa? Tidak harus mengamati, tidak harus tahu dulu. Nah, berarti di sini ya, berarti ini menceritakan. Ya, setelah bisa, tadi kan anak tadi bercerita kan? Nah, anak bercerita nih, saya adalah anak 3 bersaudara dari ini, itu kan keberadaan diri nih, menceritakan. Jadi anak nanti menceritakan keberadaan diri dalam bentuk keluarga. ATP-nya seperti itu. Setelah bisa menceritakan, anak bisa apa lagi? Nah, bagus. Dan apa di sini? Menjelaskan perannya gitu. Setelah menjelaskan, setelah bisa menjelaskan, anak bisa apa? Menyimpulkan, boleh ya, menyimpulkan. Katakanlah di breakdown cukup tidak, tapi ini sekali lagi tidak ada pembatasannya ya. Mas Nadiem tidak membatasi seberapa banyak indikator untuk pengembangan ATP. Nah, katakanlah ini tidak. Kalau sudah bisa menceritakan, menjelaskan dan menyimpulkan, berarti anak itu adalah sudah memahami, ya, memahami gitu kan? Itu kayaknya kontekstualisme. Karena kalau di